Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenankan, saya Fatmawati dari SMP Islam Kota Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Makna pendidikan. KHD membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Tuntunan dalam hidup. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Sedangkan pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. 3. Perlunya tuntunan pendidikan. Pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Dengan tuntunan, anak akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Dan ia juga dapat terlepas dari segala macam pengaruh. Menurut ilmu pendidikan, hubungan antara dasar dan keadaan itu terdapat adanya konvergensi. Artinya, keduanya saling mempengaruhi hingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu. 4. Dasar jiwa anak. Dasar jiwa yang dimiliki anak-anak itu terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan daya pendidikan. Pertama, teori rasa, yaitu anak yang dilahirkan di dunia diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi menurut kehendak. Kedua, aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak, hanya dapat menolak pengaruh-pengaruh dari luar. Ketiga, aliran konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu masih samar. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang samar dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. 5. Tabiat. Tabiat dibedakan menjadi 2. Pertama, bagian kecerdasan atau pikiran intelek yang dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Kedua, dinamakan bagian biologis yang tidak dapat berubah selama hidup. 6. Pendidikan budi pekerti. Budi berarti pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi, budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. 7. Jenis-jenis budi pekerti. Profesor Sprenger membagi budi pekerti menjadi 6 jenis berdasarkan hasrat orang pada 1. Kekuasaan, 2. Agama, 3. 4. Kegunaan atau faedah, 5. Pengetahuan atau kenyataan, 6. Menolong, mendermakan atau mengabdi. 8. Naluri pendidikan. Naluri yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia.
9. Syarat-syarat pengetahuan, yakni berkaitan dengan 1. Ilmu hidup batin manusia atau jiwa. 2. Ilmu hidup jasmani manusia. 3. Ilmu kesopanan atau etika atau moral. 4. Ilmu keindahan atau ketertiban lahir. 5. Ilmu tambo pendidikan atau ikhtisar cara-cara pendidikan. 10. Peralatan pendidikan meliputi 1. Memberi contoh. 2. Pembiasaan. 3. Pengajaran. 4. Perintah, paksaan dan hukuman. 5. Tindakan. 6. Pengalaman lahir dan batin. 11. Hubungan dengan umur. Umur anak didik dibagi menjadi 3 masa, yaitu A. Waktu pertama usia 1-7 tahun dinamakan masa kanak-kanak. B. Waktu kedua usia 7-14 tahun, yakni masa pertumbuhan jiwa pikiran. Dan C. Masa ketiga usia 14-21 tahun dinamakan masa terbentuknya budi pekerti. Refleksi pembelajaran modul 1.1 dimulai dari merefleksi diri pada modul 1.1.A.3. Di sini kita merefleksi diri dengan membuat pemaparan tentang pemikiran KHD menurut versi kita. Diberikan pertanyaan pemantik sebagai arahan. Kita juga diberi ruang untuk mengungkapkan harapan dan ekspektasi kita sebagai pendidik. Berikutnya pada eksplorasi konsep modul 1.1.A.4, kita diajak untuk memanai pemikiran KHD dengan berjelajah, melihat video pembelajaran pada masa lampau, memahami dan menghayati pemikiran KHD melalui tulisan-tulisannya, mencermati interpretasi dari Bapak Iwan Sahril, kemudian menuangkan dan merefleksikan hasil jelajah dalam bentuk karya berupa video vlog. Pada ruang kolaborasi modul 1.1.A.5, kita diajak untuk berdiskusi secara untuk menemukanali pemikiran KHD yang dapat dikontekstualkan, disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, sehingga menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Setelah diskusi kelompok, kita mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok lainnya, oleh fasilitator dan pendamping. Semua anggota kelompok harus terlibat aktif. Setelah diskusi, kita revisi hasil karya yang sesuai dengan tanggapan dan masukan. Hasil karya yang sudah direvisi kemudian diunggah di ruang kolaborasi sesuai dengan due-date-nya. Pada ruang demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6, kita harus membuat satu karya. Di sini kita menggambarkan pemikiran filosofis KHD sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang kita peroleh. Dan karya ini kita unggah sebagai wujud kontekstual pemahaman dari pembelajaran modul 1.1 ini. Pada ruang elaborasi pemahaman modul 1.1.A.7, kita bisa menuangkan berbagai pertanyaan mengenai pemikiran KHD yang masih ingin digali lebih lanjut. Pada aktivitas ini nantinya kita akan berdiskusi bersama anggota CGP dari berbagai daerah dengan instruktur, fasilitator, dan pendamping praktik. Pada ruang koneksi antar materi modul 1.1.A.8 ini, kita membuat sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran KHD dalam berbagai bentuk. Kemudian mengunggahnya ke YouTube dan diunggah di ruang koneksi. Pada ruang aksi nyata modul 1.1.A.9 ini, kita diberi ruang untuk bisa mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran KHD di kelas dan sekolah. Sebagai pusat pengembangan dokumentasi bisa dalam bentuk foto bercerita atau portofolio digital yang dimuat di Google Sites milik kita sendiri.
Hal yang ingin saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah menerapkan prinsip KHD dalam proses pembelajaran, yakni ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk berkolaborasi dan mengeksplorasi pengetahuan sehingga mereka bisa menghargai dan memaknai kebinekaan yang ada di sekitarnya. Berikut pembiasaan dan pembelajaran yang bisa kami lakukan di sekolah dan yang mengimplementasikan pemikiran KHD di dalam. Mulai dari pembiasaan yang menanamkan sikap religius, menanamkan sikap nasionalisme dan berkebinekaan, serta pembelajaran yang berpusat pada murid. Demikian rangkaian kegiatan pembelajaran modul 1.1 selama kurang lebih 2 minggu yang penuh dengan kegiatan yang sangat menantang dan menginspirasi bagi saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.